Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Dengan kesempatan yang berbahagia ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan proyek mata kuliah kewirausahaan dengan tema sabun cuci piring Alin. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Edora, SPD MPD, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah kewirausahaan. Semoga dengan bimbingan dan pengalamannya, kami berharap dapat memberikan yang terbaik dalam proyek ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tubagus Nur Muhammad Muslim dengan NIM 312110617 serta rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Gilang Nurjaman. Baik, terima kasih Mas Gilang dan Mas Abdul Somad. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kita, yaitu dengan sabun cuci piring Alin. Apa itu Alin? Alin adalah solusi pembersih peralatan dapur yang sempurna untuk menghilangkan lemak dan kotoran membandel dengan formula yang kuat namun lembut di tangan. Alin memastikan setiap piring, gelas, dan peralatan masak Anda bersih bersinar tanpa merusak kulit Anda. Apa sih keunggulan Alin dari sabun pembersih lainnya? Oke, untuk yang pertama, formula Alin itu lebih kental dan efektif untuk melarutkan lemak dan noda membandel dengan sedikit penggunaan. Yang kedua, harga. Dari harga, Alin lebih terjangkau, memberikan nilai terbaik untuk setiap pembelian tanpa mengorbankan kualitas dan dengan takaran serupa produk lainnya. Yang ketiga, lembut di tangan. Diperkaya dengan bahan pelembut, sabun ini aman digunakan sehari-hari tanpa menyebabkan iritasi pada kulit tangan. Yang keempat, aroma jeruk nipis yang menyegarkan. Menyisakan aroma segar dan menyegarkan dari jeruk nipis pada peralatan alat rumah tangga Anda. Yang kelima, ramah lingkungan. Produk Alin tidak mengandung bahan-bahan berbahaya dan terbuat dari bahan-bahan yang aman bagi lingkungan dan mudah terurai. Yang keenam dan yang terakhir yaitu kemasan. Kemasan yang dimiliki Alin yang dirancang Alin itu lebih ergonomis. Memang dirancang untuk kenyamanan penggunaan dan dapat didaur ulang, mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Untuk tujuan dari bisnis kelompok kami yaitu yang pertama yaitu membersihkan peralatan dapur. Sabun cuci piring Alin ini dirancang khusus untuk membersihkan piring, gelas, dan peralatan masak dari lemak, minyak, dan sisa makanan yang menempel. Yang kedua yaitu menyediakan alternatif yang terjangkau. Dengan harga yang lebih terjangkau, Alin memastikan bahwa setiap keluarga dapat memiliki akses ke produk pembersih dan efektif tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kesehatan dan keamanan pengguna. Menggunakan bahan-bahan yang lembut di tangan dan bebas dari bahan berbahaya, Alin menjaga kesehatan dan keamanan pengguna selama mencuci piring. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menghadirkan pengalaman mencuci yang nyaman. Kemasan ergonomis dan aroma jeruk nipis yang menyegarkan menjadikan pengalaman mencuci piring lebih menyenangkan dan nyaman. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama, manfaat dari Alin itu ada formula kental dan efektif dari sabun cuci piring Alin mampu melarutkan dan menghilangkan lemak serta noda membandel dengan cepat dan efisien dengan harga yang terjangkau dan formula yang lebih kental. Alin memberikan nilai lebih
nilai lebih dengan menggunakan yang hemat, dengan penggunaan yang hemat. Diperkaya dengan bahan pembalut yang menjaga kelembutan dan kesehatan kulit tangan, mencegah iritasi akibat sering mencuci. Aroma jeruk nipis yang menyegarkan memberikan sensasi kebersihan yang lebih menyenangkan pada peralatan dapur. Produk ini tidak mengandung bahan berbahaya dan menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kemasan yang dirancang ergonomis memudahkan pengguna sehari-hari, menjadikan mencuci piring lebih praktis dan nyaman. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelompok kami akan menjelaskan tentang rencana produksi dan operasionalnya. Dan bahan baku, semua bahan baku dan peralatan yang kami butuhkan kami beli dengan online, kecuali peralatan-peralatan yang sudah kami miliki. Dan untuk air, dalam bahan baku yang kami gunakan, kami menggunakan air mineral, air galon isi ulang. Dalam setiap pembuatan kami biasanya menghasilkan sabun sekitar 15 liter. Kami biasanya memproduksi sabun di dalam rumah untuk menghemat pengeluaran dengan menyewa tempat atau kios. Kami selalu memastikan stok bahan baku yang dibutuhkan dalam sekali produksi itu tercukupi. Kemudian persiapan bahan. Dalam pembuatan sabun cuci piring Alin ini ada beberapa bahan. Yang pertama yaitu Texapon 1 liter, kemudian yang kedua NaCl 0,75 liter, kemudian pembersih atau pengesat 0,45 liter, yang keempat Labs 1 liter, yang kelima anti-soft atau penambah busa 0,15 liter, yang keenam pewangi jeruk nipis 0,075 liter, yang ketujuh pewarna hijau secukupnya, dan yang ke-8 air. Nah, untuk persiapan peralatan, untuk peralatan yang dibutuhkan itu hampir semuanya adalah peralatan rumah tangga. Lebih detailnya sebagai berikut, yaitu ada ember dengan volume 15 liter, terus dayung kayu, corong, gelas takar besar, botol, stiker, steamer, sarung tangan, sama plastik besar. Oke, kali ini saya akan menjelaskan proses produksi sabun Alin. Pertama-tama kita siapkan dahulu ember pencampuran yang bersih dan pastikan semua alat yang dibutuhkan steril. Lalu siapkan air mineral sebanyak kurang lebih 2 galon. Untuk proses awal, tuangkan 2 liter air ke dalam ember yang sudah disiapkan. Jika sudah, masukkan aditif sabun yaitu NaCl yang sudah disiapkan dan aduk mengikuti arah jarum jam. Aduk dengan perlahan. Lalu selanjutnya aduk campuran selama kurang lebih 2 menit, lalu diamkan sejenak. Sementara itu, siapkan wadah lain untuk membuat campuran pengangkat lemak. Jadi dalam proses ini kita membuat dua cairan, dua campuran. Tadi campuran pertama dan sekarang campuran kedua. Jika sudah disiapkan, masukkan air sebanyak 2 liter, lalu ombang-ambingkan air ke depan dan ke belakang menggunakan dayung kayu yang tadi sudah kita siapkan. Sembari diombang-ambingkan, masukkan bubuk LABS yang sudah disiapkan. Aduk dengan keras agar bubuk tercampur dan tidak menggumpal. Aduk hingga campuran tidak ada yang mengembang. Setelah itu, masukkan aditif lain seperti Texapon, anti-soft, pengesat, dan masukkan semua satu persatu.
Lalu aduk hingga campuran berubah menjadi bening dan kental. Biasanya akan memakan waktu selama kurang lebih 5 menit. Jika sudah, tuangkan aditif yang sudah kita buat sebelumnya. Aduk kedua campuran tersebut selama 1 menit, lalu masukkan pewarna hijau dan pewangi jeruk manis, cukupnya saja. Lalu aduk campuran selama kurang lebih 3 menit. Jika sudah, diamkan campuran hingga busa naik dan campuran menjadi lebih bening.
Selanjutnya yaitu rencana sumber daya manusia. Untuk pembuatan awal, untuk tenaga kerja seperlunya saja untuk menghemat pengeluaran biaya produksi. Untuk rencana sumber daya manusia sendiri, yang pertama itu peralatan dan bahan itu dikerjakan oleh 1 orang. Untuk job desk-nya mempersiapkan segala kebutuhan dan pembuatan sabun. Yang kedua yaitu produksi, 2 orang untuk job desk-nya memproduksi sabun. Yang ketiga pengemasan. Pengemasan ini merangkap untuk job desk-nya yaitu mengemas sabun yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, kurir atau pengantar sabun ke customer yaitu 1 orang. Dan yang kelima, administrasi keuangan 1 orang. Job desk-nya mengelola pemasukan dan pengeluaran. Jadi untuk semua sumber daya manusia itu dikerjakan oleh kita, yaitu 3 orang. Saya Gilang Nurjaman, kemudian ada Abdus Somad, dan yang ketiga ada Bang Tubagus. Untuk analisa SWOT, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman. Nah, di kekuatan ini, formula sabun cuci piring Alin yang efektif dalam menghilangkan lemak dan kotoran membandel. Kedua, menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, mendukung berkelanjutannya lingkungan. Keempat, memiliki aroma jeruk nipis yang segar dan menyegarkan. Di sini ada kelemahan. Kelemahannya yaitu ada 3. Yang pertama, kapasitas produksi yang terbatas dapat menghambat pemenuhannya permintaan yang tinggi. Kedua, kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif dapat mengurangi kesadaran dan minat konsumen terhadap produk. Ketiga, ketergantungan pada pasokan bahan baku tertentu yang dapat mempengaruhi ketersediaan produk. Itu ada peluang. Nah, sini peluang itu ada 3. Yang pertama, peluang untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan sanitasi. Yang kedua, mengembangkan produk dengan varian aroma atau formula baru untuk menarik konsumen yang lebih luas. Ketiga, memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan promosi dan distribusi produk. Yang terakhir ada ancaman. Persaingan yang tinggi dari merek-merek lain dalam pasar yang sama. Perubahan kebijakan lingkungan yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi kemasan. Ketiga, ada krisis ekonomi yang dapat mengurangi daya beli konsumen dan mengurangi permintaan produk. Oke, di sini sudah ada bisnis model canvas yang sudah kami siapkan sebelumnya. Saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari key partner. Dalam key partner ada 2 poin. Poin pertama yaitu pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku, kemitraan dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang dibutuhkan stabil. Yang kedua, distributor. Kemitraan dengan distributor untuk mendistribusikan produk ke berbagai lokasi. Selanjutnya key activities. Juga ada 2 poin. Untuk poin pertama, produk sabun. Proses produksi sabun, proses produksi sabun cuci piring dengan menggunakan formula khusus. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Upaya pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Yang ketiga, ada key research ya. Selanjutnya ada key research. Dalam key research ada 3 poin. Poin pertama yaitu bahan baku, sumber daya utama untuk produksi sabun cuci piring. Yang kedua, tenaga kerja, tim produksi dan manajemen yang diperlukan.
dan kompeten yang pastinya. Dan yang ketiga, pabrik atau tempat, fasilitas produksi untuk memproduksi sabun cuci piring, di mana kami menggunakan rumah sebagai tempat produksi yang kami gunakan. Oke, selanjutnya ada value proposition. Dalam value proposition ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama, sabun cuci piring efektif. Formula khusus yang efektif dalam menghilangkan lemak dan kotoran membandel. Yang kedua, harga terjangkau. Menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, ramah lingkungan. Menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan formula bebas bahan berbahaya. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Dalam customer relationship ini terbagi menjadi 2 poin. Untuk poin pertama yaitu pelayanan pelanggan, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu. Dan yang kedua, program loyalty, membangun program loyalitas untuk meningkatkan referensi pelanggan. Selanjutnya ada channel. Oke, dalam channel ini terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu toko retail. Kami menjual langsung ke konsumen melalui toko retail. Yang kedua, grosir. Kami menyediakan produk dalam jumlah besar untuk bisnis besar. Dan yang ketiga, online. Kami menjual melalui platform e-commerce atau media sosial untuk memperluas jangkauan penjualan. Selanjutnya ada customer segment. Dalam customer segment ini terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama, rumah tangga, individu atau keluarga yang membutuhkan sabun cuci piring untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, restoran dan kantin, bisnis makanan yang membutuhkan sabun cuci piring untuk membersihkan peralatan masak yang sudah digunakan. Selanjutnya ada cost struktur. Dalam cost struktur terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu bahan baku. Biaya untuk membeli bahan baku seperti Texapon, NaCl, dan bahan-bahan lainnya. Yang kedua, tenaga kerja. Biaya untuk membayar gaji karyawan. Dan yang ketiga, pemasaran. Biaya untuk kegiatan pemasaran dan promosi. Oke. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah revenue stream. Penjualan langsung, pendapatan dari penjualan langsung produk kepada konsumen. Dan yang kedua, penjualan grosir, pendapatan dari penjualan dalam jumlah besar kepada grosir atau bisnis lain. Kemudian selanjutnya untuk rincian pengeluaran. Untuk rincian pengeluaran, yang pertama bahan baku. Untuk bahan baku ada Texapon 500.000, kemudian NaCl 300.000, kemudian pembersih atau pengesat 200.000, untuk Klebs 200.000, antisop atau penambah busa 500.000, kemudian pewangi jeruk nipis 100.000, pewarna hijau 50.000. Jadi total bahan baku yang kita gunakan yaitu 1.850.000. Jadi untuk semua total bahan baku ini bisa kita gunakan kurang lebih 5 kali produksi. Kemudian ada biaya lain-lain seperti transportasi dan peralatan kantor yaitu 100.000. Jadi total pengeluarannya yaitu 1.950.000 rupiah. Di sini ada pemasukan. Untuk penjualan langsung, harga jual per botol dengan 450 ml itu harganya 10.000. Estimasi penjualan 33 botol dengan total 330.000. Penjualan grosir, harga jual per botol grosir yaitu 8.000. Estimasi penjualan grosir yaitu 10 botol atau 80.000. Satu paket bahan-bahan bisa dipergunakan dalam 5 kali produksi. Total pemasukan 410 dikali 5 sama dengan 2.050.000.
Dalam usaha kami kali ini, kami mendapatkan keuntungan atau profit dengan total Rp100.000. Oke, dari mana keuntungan profit itu berasal? Dari total pemasukan yang kami dapatkan, yaitu Rp2.050.000, dan dengan total pengeluaran Rp1.950.000. Dengan begitu kami mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp100.000. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.